Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau coba bahas atau kita coba analisa Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk klik subscribe, klik tombol like-nya, klik loncengnya, dan juga jangan lupa share video ini. Oke, nah kita coba lihat di depan kita ini ada platform TradingView ya. Nah, di TradingView ini kita mau coba analisa di Bitcoin di time frame daily. Apa sih yang sedang terjadi di koin Bitcoin ini, di cryptocurrency ya? Yang sedang terjadi. Sebelumnya kita udah coba bahas ya, kalau kita mau trading dengan following trend itu ada beberapa syarat SOP-nya. Yang pertama yang sudah saya share kemarin di video sebelumnya, kalau kita mau following trend, yang following trend ya. Following trend itu ada klasifikasinya. Yang pertama kita harus tahu trennya apa ya. Tren itu bisa kita lihat dengan struktur market, bisa kita lihat juga dengan moving average ya. Tren itu ada 3 jenis, up, down, and sideways. Nah, selanjutnya kalau kita tahu tren, selanjutnya kita plot batas-batasnya. Batas-batas bisa kita tahu dari mana? Bisa kita pakai indikator pivot, bisa kita pakai support resistance, bisa juga supply and demand ya. Jadi kalau misalkan di sebelumnya ada komen ya, Bang Joni Parlindungan. Sebelumnya dibilang kalau kita mau tren selanjutnya itu harus membentuk base. Nah, itu bener banget, Bang. Itu pakai sistem supply and demand ya. Kalau gua share di sini adalah yang umum, general aja supaya orang nggak bingung. Jadi kalau orang mau tahu batas itu bisa pakai pivot, bisa pakai support resistance, bisa juga pakai supply demand ya. Bebas mau pakai apa aja juga ya. Tapi gua di sini bahasanya sederhana dan umum aja ya. Oke, yang selanjutnya momentum. Momentum itu kita bisa gunakan, momentum itu bisa kita gunakan RSI stok, RSI stokastik, RSI untuk melihat apa? Untuk melihat apakah dia overbought, oversold maupun divergence atau convergence ya. Nah, ini adalah untuk SOP following trend. Nah, yang terjadi saat ini di Bitcoin, dia di sini downtrend. Nah, downtrend. Kita coba lihat dulu ya. Gue coba perkecil dulu untuk market Bitcoin. Nah, yang terjadi di Bitcoin saat ini Bitcoin ini tertahan ya di area bawah atau di area supportnya. Nah, di area support ini, dan kita lihat di sini juga ada namanya candle pin bar ataupun hammer di sini, di mana di sini shadow-nya atau ekornya itu lebih besar atau lebih panjang daripada bodinya. Nah, di sini kayaknya ada rejection ya teman-teman ya. Nah, kalau yang seperti gua lihat ini Bitcoin sedang dalam masa-masa dia tertahan ya, tertahan. Nah, coba gua gambar dulu ya, gua plot dulu area-area di mana, area-area perhentian support resistance ataupun area-area supply demand-nya. Nah, ini yang untuk area bawahnya ya, teman-teman. Nah, area ini gua buat karena kenapa? Di sini ada area pemantulan, area lembah atau area low, swing low. Nah, di sini low atau swing low atau area lembah, di sini gua buat sebagai area-area untuk stop selanjutnya. Kalau nanti BTC turun, dia menjebol poin ini, menjebol resisten menjebol support yang di bawah ini, maka area selanjutnya adalah ini. Kalau terjebol lagi ini, maka area selanjutnya adalah ini ya. Nah, untuk area atasnya kita gambarkan ini ya. Oke. Nah, jadi kita sebagai trader, teman-teman, kita nggak usah terlalu prediktif ini akan naiknya sampai mana.
ini turunnya sampai mana. Nah, kita nggak usah sampai segitunya ya, karena kita trader ini terbatas dan candle ini atau market ini digerakkan oleh psikologi manusia. Jadi manusia itu nggak ketebak. Nah, tapi 70-90% itu bisa ketebak. Nah, cuma nggak bisa kita prediksikan secara detail ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih cara trading yang baik dan benar? Ya, kita cukup mengamati area-area ideal ini ya. Kalau area ini tembus ke bawah, dia akan ke bawah. Kemungkinan pasti, bukan pasti, kemungkinan dia ke bawah. Kalau tembus lagi di area ini, kemungkinan besar dia nanti ke bawah. Karena memang history repeat itself ya. Nah, karena area-area yang di bawah ini atau area-area lembah dan puncak ini adalah area-area yang paling banyak menjadi area perhentian atau area-area selanjutnya. Bisa gak area ini dijebol? Bisa ya. Kalau misalkan area ini dijebol, makanya area selanjutnya untuk stop adalah ini dan ini. Begitu juga dengan atas ya. Kalau area ini dijebol, nah dia akan ke area selanjutnya yang akan menjadi perhentian selanjutnya. Nah, apa yang terjadi di Bitcoin, kita nggak bisa pakai SOP yang follow trend yang tadi yang saya share di awal ya. Nah, untuk bagaimana caranya kita SOP yang kita lakukan atau langkah-langkah analisa yang kita lakukan untuk menganalisa market yang berubah tren. Nah, caranya coba saya catat teman-teman. Yang pertama ini yang tadi FT ya. Yang pertama FT follow trend. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah PT. PT atau perubahan tren atau reversal. Nah, jadi apa aja sih syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi yang akan berubah trennya atau reversalnya? Yang pertama kita harus plot dulu ya, teman-teman. Plot dulu yang namanya batas. Batas itu seperti yang saya sudah bilang awal, itu bisa pakai pivot, bisa pakai SR, bisa pakai supply demand bebas. Nah, untuk sederhananya tadi saya sudah share, udah bikin aja, Mbak. Kalau misalkan dia di sini ada area lembah, ya udah garis aja lembah. Nah, kenapa ini nggak digaris? Karena sudah ketutup ya. Nah, yang ini nggak usah. Ini karena sudah ketutup gitu dengan ini. Nah, ini juga nggak usah digambar nih, nggak usah digambar, ini nggak usah digambar, karena sudah ketutup sama yang ini ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang benar-benar terbuka aja. Nah, contoh ini terbuka, kita gambar, kita garis, kita garis, kita garis. Nah, ini juga bisa kita garis ya. Jadi yang benar-benar nggak ketutup. Nah, ini udah ketutup. Nah, ini ketutup. Kalau ini sudah valid ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa dibuat? Karena ini adalah area rejection. Jadi ini rejectionnya ada di sini. Oke, yang pertama kita sudah plot batas. Yang kedua kita lihat nih batas-batas yang terjadi saat ini. Nah, saat ini kan Bitcoin ada di level 41 ribuan ya teman-teman di sini. Nah, di batas ini batas-batas sebelumnya adalah ini ya. Yang sekarang harga Bitcoin adalah ini ya. Pas ya. Di sini ada area penting. Area penting itu apa? Bisa saja kemungkinan nanti si Bitcoin dia up, bisa saja down. Nah, kalau down ini dia bisa harus jebol ke sini ya. Kita reaktif aja, jangan prediktif. Nah, yang kedua kita sudah lihat ya, batasnya sudah. Yang kedua di sini ada area rejection. Yang kedua kita lihat ada gak pemantulan di area tersebut, rejectionnya di area batas tersebut. Apakah ada rejectnya ya? Nah, ditandakan dengan adanya candle pin bar. Candle pin bar ini teman-teman ya. Candle pin bar ini, ataupun ada juga yang sebut hammer, ada juga pin bar, atau juga ada sebut juga doji ya. Nah, kita lihat di sini ada candle pin bar yang ekornya atau shadownya itu panjang sekali. Bodinya ini tipis, sedangkan ekornya ini panjang, dan di sini ada di area yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini adanya rejection ya, teman-teman ya. Selanjutnya, oke.
Jadi kalau untuk perubahan tren kita harus lihat batas. Yang kedua, apakah ada rejection melalui candle. Yang ketiga, kita coba lihat dulu yuk, apakah di sini ada yang namanya penolakan dengan momentum. Momentumnya kita coba lihat stokastik. Saya biasa pakai stokastik, kalau kalian mau pakai RSI boleh ya. Nah, ini default aja ya. Nah, oke. Kita lihat di sini area Nah, kita lihat di stokastik ya, teman-teman ya. Di sini dia sudah dari area ini, area oversold. Nah, kemarin dia beberapa waktu yang lalu dia sudah ada di area ini ya. Udah ada di area ini dan dia ini semakin menaik. Nah, yang ketiga momentumnya, momentum. Yang keempat, apakah dia ada perubahan struktur dari market, perubahan Nah, jadi untuk reversal valid kita harus ikutin SOP ini, teman-teman. Harus ada, kita plot dulu batasnya, harus ada rejection candlenya, harus ada momentumnya. Nah, untuk dari keempat ini, mana sih yang belum terjadi pada Bitcoin? Nah, yang belum terjadi adalah perubahan struktur ya. Batas sudah, batas ini ada di area yang menjadi swing low sebelumnya. Atau dia sedang ada di harga Bitcoin sekarang ada di posisi support ya. Posisi support yang ditandai dengan garis biru yang saya buat ini ya. Yang kedua ada rejection. Rejection dari mana? Dari candle yang ekornya panjang atau pin bar. Yang kedua masuk. Yang ketiga ada momentum di sini sudah area oversold. Kalau sudah area oversold, maka harga nanti akan mencari posisi buy ya. Dia masih di setengah. Jadi masih ada peluang ini akan meneruskan ke atas, masuk. Yang belum masuk adalah perubahan strukturnya. Kenapa belum berubah strukturnya? Struktur itu bisa dipelajari dengan dari Dow teori ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah masuk. Nah, yang keempat belum. Jadi Bitcoin di sini masih wait and see kalau saya pribadi ya, masih wait and see. Dia bisa nanti kalau jebol di area biru ini, maka dia akan ke 37.000 sampai 38.000. Nah, namun ketiga poin tadi untuk perubahan tren itu sudah valid. Nah, yang terakhir belum. Yang terakhir adalah dia belum bisa menjebol ini. Puncak terakhirnya dia nggak bisa. Yang pertama, dia nggak bisa membuat low baru, nggak bisa membuat low yang lebih low. Lalu dia tabrak ini, dia break untuk high atau swing high sebelumnya. Lalu dia koreksi di sini dan di sini mantul. Nah, nanti ketika dia jebol ke sini, saya ulangi ya. Nanti kalau misalkan si Bitcoin ini jebol ke atas ini dan dia turun, nah di sini akan menjadi tren yang up. Nah, mungkin di sini saya akan beli ya, teman-teman. Kalau ini akan dia valid jebol ke atas, dia turun. Nah, ini saya akan beli di sini ya. Saya akan beli di sini. Ataupun saya beli koin-koin lainnya, karena koin-koin lainnya itu mengikuti pergerakan market dari Bitcoin ya. Karena 60 sampai 65 sampai 70% koin kripto ini market cap-nya itu paling banyak ada di Bitcoin, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus bedain dulu ya. Kalau kita mau trading itu ada dua, teman-teman. Kalau saya pribadi ada dua ya. Yang pertama tadi itu following trend. Yang kedua trading dengan style apa? Reversal. Ya, kalau untuk Bitcoin ini nggak make sense sih buat saya untuk following trend. Sekarang posisinya dia ada di wait and see. Wait and see buat apa? Buat reversal. Karena di sini market lagi dia turun ya. Saya ulangi sedikit. Market sedang turun, di sini dia ditahan di area supportnya ya. Support, di sini ada rejection. Di sini momentum ada, yang belum ada adalah dia belum berubah secara struktur marketnya, belum jebol ke sini ya. Nah, kalau ini sudah valid, dia jebol ke atas, dia turun dan dia mantul,
kurang lebih saya beli di sini. Saya bui atau buy atau beli. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga nangkep ya, nggak bingung. Kalau bingung silahkan tanya aja di komen. Jangan lupa diklik subscribe, diklik like. Jangan juga lupa untuk di-share video ini, karena gua akan buka semuanya secara free, gua kasih buat kalian semua. Oke, thank you.